Yuk belanja di Hisbah Store. Dengan belanja di Hisbah Store, berarti Anda telah membantu operasional dakwah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, masih dimudahkan langkah kita untuk talabul ilm. Ini semata-mata adalah taufik, rahmah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka dengan menuntut ilmu ini sudah keutamaan tersendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini adalah ilmu yang mulia, yaitu mempelajari Al-Quran, mengetahui maknanya, kemudian maksud daripada yang dimaksud daripada tafsir Al-Quranul Karim. Maka tentang belajar Al-Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran wa 'allamah, dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Maka pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita jalan masuk ke dalam surganya dengan melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu. Kemudian ilmu yang kita pelajari itu, kata Nabi SAW, khairukum, kita pada malam hari ini mudah-mudahan menjadi orang yang terbaik, yaitu orang yang mau belajar Al-Quran, orang yang mau mempelajari Al-Quran, kemudian kita berusaha untuk mengajarkan juga kepada yang lainnya.
Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan terakhir kita adalah pembahasan dari surat Al-Qari'ah. Maka pada malam hari ini insyaallah kita akan selesaikan 3 ayat ya selanjutnya, yaitu pada surat yang ke-9 dan juga surat ke-10 dan surat ke-11. Mudah-mudahan kita bisa selesai pada malam hari ini. Kemudian kita ambil faidah yang disampaikan oleh para ulama tentang surat Al-Qari'ah ini. Kemudian mudah-mudahan kita bisa memahami dengan benar daripada surah Al-Qari'ah ini. Maka saya sampaikan dengan pelan-pelan, dengan tidak dibaca begitu saja. Harapan kami adalah kita bisa memahami Al-Quran dengan utuh, dengan pemahaman yang sahih, kemudian kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita pelajari surat Al-Qari'ah sudah berapa kali pertemuan. Ini tujuannya adalah kita betul-betul faham maksud daripada kandungan surat ini. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam menuntut ilmu ini, kata para ulama disebutkan membutuhkan tulus zaman, membutuhkan waktu yang lama. Tidak hanya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tapi terus kita menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang golongan orang-orang yang berat timbangannya dan tempat kembalinya, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya daripada keburukannya. Maka pada malam hari ini kita akan bahas tentang tempat kembali orang-orang yang ringan timbangannya, ringan timbangan kebaikannya daripada keburukannya. Maka orang-orang yang berat timbangan kebaikannya daripada keburukannya, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan fa amma man faqulat, ya, maka orang-orang wa amma man faqulat mawazinu, adapun orang-orang yang berat timbangannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada pada kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan kenikmatan surga, jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih ringan daripada keburukannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah, neraka hawiyah. Maka kemarin kita sudah bahas bahwasanya orang-orang yang timbangan kebaikannya itu lebih ringan, itu ada 2 golongan. Ada 2 golongan. Yang pertama apa? Masih ingat? Orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih ringan daripada keburukan. Kemarin kita pelajari ada berapa? Ada 2 kelompok. Yang pertama adalah orang-orang kafir. Yang kedua orang muslim. Kalau orang kafir, ya, itu sudah pasti masuk ke dalam neraka. Dia nggak punya iman, nggak punya amal soleh. Orang kafir walaupun amal soleh kemarin amalnya itu nggak manfaat buat dia.
orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia beramal soleh di dunia, melakukan infak, sedekah, kebaikan, dermawan, itu tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang dia beragama Islam, tapi timbangan kebaikannya itu lebih ringan daripada keburukannya. Nah, ini bisa masuk neraka, atau bisa masuk surga, atau dia masuk neraka dulu, setelah sudah dihisab segala macam, sudah setimpal, diangkat kembali, terus dimasukkan ke dalam surga. Maka saya pada pertemuan kemarin menyebutkan, masih beruntung orang Islam walaupun amalnya sedikit. Tapi kalau orang tidak beragama Islam, beragama selain Islam, itu rugi sekali. Dia amal solehnya kalau di dunianya enak hidupnya, kalau hidupnya miskin, susah, nggak beragama Islam lagi. Ini na'udzubillah waliyadzubillah. Tapi kalau dia Islam, dia punya modal Islam, ya, dia mau sholat, dia mau walaupun miskin, itu lebih baik. Insya Allah besok, ya, setelah diproses, bisa kemungkinan masuk ke dalam surga. Tapi kalau orang kafir, orang yang nggak beragama Islam, jangan mengharapkan itu. Maka na'udzubillah waliyadzubillah, kefakiran ini jangan sampai kita pindah agama, mengorbankan akidah. Sebab disebutkan kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran ini bisa mengantarkan kepada kekufuran. Tapi terus kita menjaga akidah kita, menjaga keislaman kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau meninggal dunia, janganlah engkau mati, melainkan tetap dalam keadaan Islam. Nah, pada malam hari ini kita akan menceritakan tentang tempat kembalinya orang-orang yang khaffat mawazin, ya, khaffat mawazin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa ummuhu hawiyah, orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih ringan daripada keburukannya. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Maka di sini disebutkan fa ummuhu hawiyah, dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, sumiyatin naru umman li ahliha li'annahum ya'wuna ilaiha kama ya'wal ibn ila ummi. Qala lahu Ibnu Zaid wa minhu qawlu Umayyah bin Abi Salt, ya. Jadi neraka itu disebut sebagai umman, sebagai ibu, ya. Ini karena penghuni neraka itu akan menuju kepadanya. Sebagaimana seorang anak itu biasanya akan kembali kepada ibunya. Coba para hadirin sekalian perhatikan. Biasanya seorang anak itu akan curhat, akan minta sesuatu, itu biasanya ke ibunya atau ke bapaknya. Biasanya kalau anak mau ngadu atau minta sesuatu, biasanya kembalinya ke bapaknya atau ke ibunya. Kebanyakan perginya ke ibunya, jarang ke bapaknya. Saya punya anak juga gitu, ya.
Kalau minta ini, mintanya ke ibunya dulu, nggak minta ke saya. Ya, nanti kalau ya yang masih sabar bisa merasakan. Nanti biasanya anak itu sering ngadu, sering kembali, sering menuju kepada ibunya. Mungkin ada kepada bapaknya, cuma nggak banyak. Ghalibnya, kebanyakan anak kalau dia mau curhat, mau minta sesuatu, mengeluh sesuatu, dia pergi kepada ibunya. Nah, oleh karena itu, tentang masalah ini para ulama menjelaskan, akan tetapi kalau kita artikan dengan secara bahasa Arab saja, fa ummun itu artinya apa? Ibu. Ummu, ibu, atau ummi artinya ibu. Kalau kita artikan perkata fa ummuhu, maka ibunya, ya, dia, ibunya dia. Hawiyah adalah hawiyah. Jadi kalau belajar tafsir kok cuma pakai Quran perkata, tafsir perkata, itu nggak jadi. Ya, maka di situ ada perkataan-perkataan ulama. Nah, kalau orang mau belajar tafsir, jangan mengandalkan saja terjemah perkata. Oh, saya sudah punya terjemah perkata, sudah cukup lah. Saya baca Quran, tahu tafsirnya. Belum. Tapi di sana ada perkataan-perkataan para ulama. Kalau kita cuma artikan secara lafziyah perkata, fa ummuhu, maka ibunya, dia, dia, hawiyah adalah hawiyah. Nyambung atau tidak? Tidak nyambung. Maka kita cari pendapat-pendapat para ulama, apa tafsir yang dikatakan oleh para ulama tentang fa ummuhu hawiyah. Maka yang saya dapati baca dalam tafsir-tafsir yang ada, maka fa ummuhu itu maknanya ada 3. Maknanya ada 3. Mana yang pertama? Fa ummuhu itu artinya adalah tempat kembalinya. Ya. Tempat kembalinya ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Syaukani dalam tafsir beliau yang bernama Fathul Qadir. Itu beliau menafsiri fa ummuhu itu artinya adalah tempat kembalinya. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah ke neraka hawiyah. Kemudian yang kedua, maknanya adalah fa ummuhu hawiyah, maknanya adalah otaknya adalah neraka hawiyah. Apa maksudnya otaknya adalah neraka hawiyah? Orang-orang yang timbangan kebaikannya itu lebih ringan daripada keburukannya, besok akan masuk neraka itu kepalanya dulu. Kalau bahasa Sundanya apa, Pak Mukhtar? Nungsep apa ya? Nungsep. Apa bahasa Jawa ya? Kalau bahasa Jawanya nungsep. Jadi masuk neraka dalam keadaan apa? Kepalanya dulu. Nungsep ke bawah. Fa ummuhu hawiyah, maka otaknya itu adalah hawiyah. Jadi masuk nerakanya itu dia dalam keadaan nungsep ke bawah. Kepalanya dulu. Ya, bukan kakinya dulu. Kemudian ada dikatakan juga bahwasanya fa ummuhu hawiyah itu adalah ismun min asma'i yaumil qiyamah. Ya. Nama daripada nama-nama hari kiamat. Ya. Maka nama-nama hari kiamat banyak sekali disebutkan. Di antaranya juga yang sudah kita pelajari, nama hari kiamat adalah Al-Khutamah. Al-Khutamah. Apa artinya Al-Khutamah? Al-Khutamah itu artinya adalah ya hancur, lebur. Artinya apa? Khutamah itu nama sebuah neraka. Kalau seseorang masuk ke dalam Khutamah ini, itu langsung hancur. Ya. Langsung ya punya hancur. Makanya disebutkan namanya Khutamah.
Nah, kalau hawiyah itu apa? Hawiyah itu artinya adalah tempat yang sangat dalam. Jadi hawiyah itu nama sebuah neraka, yang neraka ini sangat dalam sekali. Ya, sangat dalam sekali. Maka tentang dalamnya kira-kira berapa meter, Ustaz? Ya, kalau dihitung mungkin berapa ya? Ada hadis yang menunjukkan tentang dalamnya ini sangat luar biasa. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id sami'a wajbatan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atadruna ma hadha qala qulna Allah wa rasuluhu a'lam qala hadha hajarun rumiya bihi fin nar mundu 70 kharifa fahuwa yahdi fin nar al-an hatta intaha ila qa'riha wa fi riwayatin hadha waqa'a fi asfaliha fasami'tum wajbataha rawahu Muslimun. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Id sami'a wajbatan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi dan para sahabatnya itu mendengar sesuatu, kayak ada sesuatu yang jatuh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atadruna ma hadza?" Tiba-tiba temu atau suara yang sangat besar. Nabi tanya kepada para sahabat, "Atadruna ma hadza?" Apakah kalian tahu apa ini? Suara apa tadi? Qala, maka para sahabat Abi Hurairah juga mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tentang hal ini. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab atau menjelaskan, hadza hajarun rumiya bihi finnar. Ini adalah sebuah batu yang dilemparkan dengannya ke dalam neraka. Mundu 70 kharifa, sejak 70 tahun. Fahuwa yahwi finnaril an, yang sekarang baru sampai ke dasarnya neraka. Hatta intaha ila qa'riha, sampai dia telah batu tersebut sampai kepada dasarnya. Coba kalau Masya Allah ya, jatuhin batu, oh jaraknya sampai 70 tahun. Kira-kira berapa meter? Batu dilempar, baru sampai ke tepluk. Sedalam-dalamnya sumur yang ada di Ciapus, kira-kira kalau dikasih batu, kira-kira berapa jam? Ya ada 1 jam mungkin sudah dengar tepluk. Oh, berarti sudah sampai di dasar sumur. Ini batunya yang dilemparkan ke dalam neraka tersebut sampai selesai di dasarnya, itu membutuhkan waktu 70 tahun. Nah, tiba-tiba dengar itu baru sampai di dasarnya, waktunya berapa? 70 tahun. Subhanallah. Berarti berapa meter? Nggak tahu berapa meter yang ini menunjukkan tentang dalamnya neraka hawiyah. Sampai disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, itu membutuhkan waktu 70 ya, 70 tahun. Maka para jemaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini betul-betul ya harus kita perhatikan ngerinya
orang-orang yang amal kebaikannya itu lebih ringan daripada keburukan. Artinya keburukannya lebih banyak daripada kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Maka dengan kita berbicara saja itu bisa menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam neraka. Maka hati-hati juga dengan lisan. Salamatul insan min hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu adalah dengan cara dia menjaga lisan. Maka perhatikanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallamu bi kalimah ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nar ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Jadi seorang hamba mengatakan dengan suatu kalimat yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka, yang bisa mengantarkan murka Allah sehingga dimasukkan ke dalam neraka, itu lebih jauhnya itu antara timur dan barat. Ini satu kalimat saja. Maka hati-hati dari wabah asbun, asal bunyi. Kalau wabah DBD mungkin bisa, kalau nggak diobati nggak tertolong meninggal. Tapi wabah asbun, asal bunyi, ini sangat luar biasa sekali. Itu bukan hanya di dunia, tapi besok sampai dibawa ke neraka, dibawa ke akhirat. Maka hati-hati masalah lisan. Jangan sampai ditanya seperti ini, ditanya seperti itu, langsung sos. Tapi nggak pakai ilmu. Sehingga perkataan tersebut, apalagi masalah agama, masalah agama, ngomong tanpa ilmu, ditanya langsung sos, padahal dia misalnya nggak tahu ilmunya, maka harus pakai ilmu. Jangan sampai asal ngomong saja. Itu tanggungannya berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi mengatakan hadza halal wa hadza haram. Halal sebenarnya tapi diharamkan oleh Allah. Mengucapkan misalnya zina halal, na'udzubillah wal iyadzubillah. Salat 5 waktu laisa wajib li. Salat 5 waktu bukan wajib bagi saya. Mengucapkan selamat Natal enggak apa-apa. Toleransi, hati-hati. Ini kata-kata yang seperti ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal mengatakan, asal ini tanpa didasari oleh ilmu. Memfitnah orang, suka mentahdir ini, mentahdir itu, nuduh ini, nuduh itu. Hati-hati. Ada sebuah hadis yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qala fi mu'min ma laysa fihi askanahu Allahu radghatan khabali hatta yakhruja mimma qala." Barang siapa yang berkata terhadap seorang mukmin ma laysa fihi, yang sebenarnya itu bukan ada padanya, askanahu Allahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan menempatkan dia radghatal khabali, di kubangan nanah penghuni neraka, hatta yakhruja mimma qala. Sampai kapan? Sampai orang itu bertobat dari apa yang dia katakan. Lagi masa-masa kampanye ngomong ini, nuduh itu, padahal yang dituduhkan itu tidak sesuai. Hati-hati, besok suruh renang di nanah penghuni neraka. Sampai kapan? Sampai dia minta maaf, bertobat kepada orang yang dia katakan. Para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentang panasnya api neraka, Imam Baghawi menyebutkan api yang ada di neraka itu adalah api yang super panas, api yang paling panas, api yang paling panas. Jadi panasnya itu sudah tertinggi, yang paling atas panasnya.
Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, itu sampai neraka itu ngeluh. Neraka itu sampai ngeluh. Diriwayatkan oleh Abi Hurairah, "Ishtaqat an-naru ila rabbiha faqalat rabbi akala ba'di ba'da fa'adzin laha binafasaini nafasin fis syita'i wa nafasin fis sayf fa ashaddu ma tajiduna minal harri wa ashaddu ma tajiduna minaz zamharir." Maka neraka itu mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalat, neraka itu mengatakan, Rabbi akala ba'di ba'da. Neraka satu di antara neraka lain itu pada saling memakan. Kalau mungkin saking sudah habisnya, ya, yang dilahap sudah habis, itu melahap satu sama lain. Akala ba'di ba'da, memakan sebagianku sebagian yang lain. Maka izinkanlah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada neraka untuk bernafas 2 kali. Untuk bernafas berapa kali? 2. Nafas yang pertama adalah nafasin fis syita wa nafasin fis shayf. Nafas yang pertama adalah nafas pada musim dingin, ya. Yang kedua bernafas pada musim panas. Maka konon diceritakan di daerah Arab itu kalau lagi panas-panas banget, sampai panasnya luar biasa, ini pada musim panas, fi shayf. Maka para mahasiswa kalau di sana, kalau lagi musim shayf, musim panas, itu pada libur. Liburnya sampai 3 bulan. Seneng ya? Jadi santri libur 3 bulan. Nggak ada aktivitas belajar, soalnya panas sekali katanya. Lah kalau lagi dingin, dingin banget, ya, dingin banget juga. Lah ini, ya, api neraka itu lagi bernapas, dikasih kesempatan oleh Allah bernapas 2 kali. Itu panasnya api neraka. Kalau lagi panas banget, kalau lagi dingin banget. Ini neraka dikasih kesempatan untuk bernafas, ya. Kemudian panasnya berapa sih? Dijelaskan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Narukum hadhihi ma yuqadu banu Adam juz'un wahidun min 70 juz'a min nari jahannam. Narikum hadhihi, api kalian yang dinyalakan oleh anak cucu Nabi Adam itu adalah juz'un wahid, 1 bagian dari bagian 70 bagian min nari jahannam, daripada neraka jahannam. Jadi 1 kali aja, 1 apinya di neraka itu cuma 1 bagiannya saja. Nanti akan dilipat gandakan panasnya api neraka ini sampai 69 kali lipat. Ada sahabat yang bertanya, ada yang mengusulkan, kalau 1 api di neraka di dunia saja buat nyiksa, ini sudah cukup ya Allah. Apalagi dilipat gandakan sampai berapa? 69 kali panasnya api yang ada di dunia. Na'udzubillah waliyadzubillah. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama dengan adanya kajian ini, mari untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada diri saya pribadi, kepada para jemaah sekalian. Ngaji itu bukan hanya cuma ngaji saja, duduk. Tapi setelah ngaji, dengar seperti itu, dengar api neraka panas, jadi rajin jamaah. Ada orang jamaahnya masih bolong-bolong. Kalau lagi enak hatinya mau jamaah, kalau lagi galau, pusing, gak mau jamaah. Alasannya macam-macam. Oh, imamnya masih kecil. Oh, imamnya gak baca bismillah.
Alasannya macam-macam, orang nggak mau jamaah. Ngaji itu fungsinya adalah untuk dekat sama Allah, lebih baik. Tapi kalau ada orang ngaji kok tambah hatinya keras, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ngaji apaan? Maka kita pelajari Al-Quran, ini tujuannya adalah supaya dekat dengan Allah, supaya taatnya tambah, supaya hatinya lembut. Hatinya kalau sudah lembut para jamaah, enak ibadah juga. Tapi kalau hatinya sudah keras, dikasih kebenaran 1000 kali pun, hatinya akan menolak, hatinya akan menjauh. Maka dengan kita ngaji, kita cita-citakan untuk menjadi golongan yang pertama, yaitu golongan orang-orang yang kebaikannya lebih berat daripada keburukannya. Maka kalau kita lihat di sini, itu ada 2 golongan ya. Ada golongan yang kebaikannya itu lebih berat daripada keburukan. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan yang kebaikannya lebih ringan daripada keburukannya. Tapi ada 3 ya. Saya buka lagi di tafsir yang lain. Di antaranya adalah tafsirnya Syekh Utsaimin. Ayat ini juga menjelaskan bahwasanya di situ ada golongan yang nomor 3. Apa itu golongan yang nomor 3? Golongan yang antara kebaikan sama keburukan sama. Ada nggak? Mungkin nggak? Baik sama, buruknya sama, ditimbang sama. Ya. Ini gimana nih? Masuk neraka apa masuk surga? Ya, masuk neraka apa masuk surga? Ya. Nah, inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf. Jadi ada nanti golongan yang amalan kebaikan sama keburukannya sama. Ya. Itu tempatnya di mana? Nanti bisa dibaca di surat Al-A'raf itu. Ya, ketika melirik Ashabul A'raf ini, ya. Ini bisa dilihat di surat Al-A'raf ya. Ini tentang orang-orang Arab. Tapi masih mending juga, ya, masih mending golongan yang nomor 3 ini, misalnya dia masuk neraka, nanti bisa diselamatkan, bisa masuk surga, ya. Tapi jangan cita-cita yang nomor 3 ini. Cita-citanya yang nomor berapa? Nomor 1, ya. Saya mah nomor 3 aja lah, pas-pasan, 50-50. Waduh, jangan. Jangan cita-citanya nomor 3, Ashabul A'raf, jangan. Nomor 1. Kebaikan lebih berat daripada keburukan. Nah, sebutkan tentang Ashabul A'raf, ya. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Ini yang dikatakan oleh Ashabul A'raf, ya. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar, ketika Ashabul A'raf ini dipalingkan pandangan-pandangan mereka ke arah ashabin nar, penduduk neraka. Qalu, mereka berkata, Rabbana la taj'alna, wahai Rabb kami, janganlah engkau menjadikan kami ma'al qaumidz zalimin, bersama orang-orang yang zalim. Wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma ahna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ya. Ini golongan yang ketiga, tapi tidak disebutkan di surat Al-Qari'ah, tapi disebutkan di surat lain, yaitu surat Al-A'raf. Nanti bisa dibaca sendiri. Kalau punya tafsir, bagus dibaca tafsirnya tentang Al-A'raf, Ashabil A'raf ini, yaitu yang timbangan kebaikan sama keburukan sama. Tapi kita pilih tetap cita-citanya yang nomor berapa? Nomor 1. Jangan nomor 3, apalagi nomor 2, yang lebih ringan kebaikan daripada keburukan. Sudah masuk waktu Isya atau belum? Isyanya jam berapa? Nah, kita lanjutkan sedikit tentang kesimpulan, ya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari surat Al-Qari'ah ayat 1-11. Ya, pelajaran yang kita ambil. Ya, pelajaran yang kita ambil. Insyaallah kita sudah beres di surat Al-Qari'ah
insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan ngaji surat yang baru, yaitu surat Al-Adiyat. Pelajaran yang dapat diambil dari surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11 dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam tafsirnya Asyirut Tafasir, Hidayatul Ayat, petunjuk yang dapat kita ambil dari ayat. Yang pertama, takrir aqidatul ba'tsi wal jaza, ya, penetapan akidah tentang adanya hari kiamat dan balasan dengan menyebutkan, ya, gambaran-gambaran yang benar baginya. Ya, jadi kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah harus yakin tentang adanya hari kiamat. Sebab ada sebagian golongan yang gak yakin ada hari kiamat. Hari kiamat itu gak ada. Maka ini adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang tidak benar. Itu keyakinan gak ada hari pembalasan, gak ada hari kiamat. Itu adalah ini yang kurang pas. Kemudian yang kedua, ya, dijelaskan faedah yang dapat diambil adalah tahdzir min ahwali yaumil qiyamah, peringatan daripada ngerinya hari kiamat, wa adabullahi ta'ala fiha, dan adab Allah di dalamnya. Jadi peringatan dari kerasnya hari kiamat, ya. Tsunami belum seberapanya, tapi Banten digoncang, dikasih tsunami oleh Allah, itu sudah porak-poranda kabur. Bahkan saya dengar dari teman ada dikabarkan kabar hoax, ya, nanti malam ini ada tsunami lagi, masyarakat pada ngungsi semua, maling pada masuk nih. Ini masya Allah, ya, kabar hoax akhirnya malah maling pada masuk. Ini sudah dikasih musibah tapi tetap melakukan kemaksiatan. Ngerinya hari kiamat ini sudah dijelaskan, ya, gunung-gunung itu berterbangan, ya, manusia seperti laron, gak ada tujuan kemana, dan banyak lagi tanda-tanda untuk kengerian hari kiamat. Kemudian yang ketiga, takrir aqidah wazn al-a'mal, penetapan, ya, keyakinan tentang adanya pertimbangan atau timbangan amal-amal baik dan amal-amal buruk dan balasan bagi masing-masing. Jadi jangan saya mengira bahwasanya besok itu nggak ada timbangan. Besok amal kita akan ditimbang oleh Allah dan balasan masing-masing. Kalau berat kebaikannya dibagi balas, kalau buruk balasannya ini. Kemudian yang keempat adalah takrir anan nas yaumil qiyamah fariqan, ya, penetapan bahwasanya manusia besok pada hari kiamat dibagi menjadi dua golongan. Fariqum fil jannah, satu golongan di surga, wa fariqum fis sa'ir, satu golongan nanti akan berada di neraka, ya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan yang pertama, yang amal kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, sehingga kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa dan api nerakanya. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan dari tafsir terakhir ayat yang ke-9, 10 dan 11. Insyaallah kita akan lanjutkan pada tafsir yang berikutnya pada surat Al-Adiyah pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Jazakumullahu khairan. Kita tutup ta'lim kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.